Yoho, Reverie memang selalu banyak mengundang rasa penasaran bagi para fan One Piece, dan banyak kejadian-kejadian menarik setelah berakhirnya Reverie di Mary Joyce. Nah, Reverie sendiri merupakan pertemuan antara kerajaan-kerajaan yang ada di dunia One Piece dengan pemerintah dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Tujuan diadakannya Reverie adalah untuk mendiskusikan hal-hal baru seputar konflik yang ada di dunia One Piece, dan salah satu poin penting yang disorot dalam hasil Reverie adalah dibubarkannya sistem Shichibukai. Ya, seperti yang kita tahu, orang yang mengusulkan pembubaran sistem Shichibukai adalah Raja Cobra dan Raja Riku. Hal ini pun tak mengherankan. Jelas, karena mereka berdua adalah pemimpin kerajaan yang sangat dirugikan sekali oleh adanya sistem Shichibukai, terutama oleh Crocodile dan Doflamingo. Pada akhirnya, sebagian kerajaan pun menyetujui usul tersebut, bahkan pihak pemerintah dunia sendiri, karena mereka sudah memiliki senjata buatan dari Dr. Vegapunk yang dikatakan mampu menggantikan kekuatan para Shichibukai, sehingga kekuatan pemerintah dunia pun tetap seimbang, yaitu Angkatan Laut, Yonko, dan Shichibukai yang kini telah digantikan dengan senjata yang diberi nama SSG. Itu artinya para bajak laut yang sebelumnya bergabung dengan Shichibukai kini telah kembali mendapatkan status selamanya, dan hal ini pun juga berarti nilai bounty mereka yang sempat dihentikan kini aktif kembali. Pihak Angkatan Laut sendiri saat ini sedang mengerahkan pasukannya untuk menangkap para Shichibukai, dan salah satunya adalah Dracul Mihawk. Nah, jika kita berbicara mengenai kekuatan individu dari seorang Dracul Mihawk, Oda Sensei pun sudah beberapa kali menunjukkan petunjuk bahwa Mihawk adalah salah satu petarung terbaik yang ada di dunia One Piece. Bahkan mungkin level kekuatannya setara dengan seorang Yonko. Nah, di masa lalunya saja, Mihawk dan Seng selalu diketahui sering bertarung. Mereka juga dikatakan sebagai seorang rival. Pertarungan mereka pun dikatakan mampu menggetarkan seluruh lautan yang ada di Greenland. Namun, Mihawk kemudian kehilangan hasratnya untuk bertarung kembali menghadapi Seng ketika mengetahui Seng telah kehilangan lengannya. Mihawk berusaha untuk tetap netral dalam hubungannya dengan Seng. Nah, jika kita melihat kembali timeline ini, seorang Akagami no Seng yang mampu mendapatkan gelar Yonko, maka tak mengherankan jika kekuatannya yang sama dengan seorang Akagami. Itu artinya sosok Mihawk ini akan sulit untuk dihentikan dan sulit untuk ditangkap. Hal ini pun tak lepas dari gelarnya sebagai seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Mihawk merupakan sosok legendaris yang sangat penting menjaga keseimbangan lautan One Piece ketika masih aktif menjabat sebagai seorang Shichibukai. Di sisi lain, jika kita melihat kembali terakhir kalinya Mihawk diperlihatkan, ada sebuah hal menarik, yaitu ekspresi dari wajah Mihawk ini ketika mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi target dari Angkatan Laut. Mihawk ini terlihat biasa saja. Bahkan Mihawk ini masih terlihat sangat santai ketika Angkatan Laut sudah mengepung Pulau Kuraigana yang merupakan tempat tinggal Mihawk saat ini. Memang sih, bukan hal yang sulit bagi Mihawk untuk menghancurkan kapal-kapal milik Angkatan Laut. Di awal-awal episode One Piece saja, Mihawk ini pernah diperlihatkan dengan sangat mudahnya memotong sebuah kapal bajak laut milik Downcrack dari jarak yang cukup jauh. Pemerintah dunia memang tidak peduli tentang siapa yang akan mengalahkan siapa. Yang dipedulikan oleh pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut saat ini adalah kedamaian dunia dan keamanan orang-orang di dunia One Piece. Lantas, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah menyerang seorang Takanomi Mihawk merupakan sebuah kesalahan besar bagi pemerintah dunia dan Angkatan Laut? Nah, jika kita melihat strategi yang dilakukan oleh pihak Angkatan Laut untuk menangkap para mantan Shichibukai, Angkatan Laut ini membagi pasukan intinya untuk menangkap beberapa mantan Shichibukai seperti Weevil, Hancock, Buggy, dan Mihawk. Artinya, kekuatan Angkatan Laut untuk menangkap satu orang mantan Shichibukai tidak mengerahkan kekuatan full mereka. Namun, jangan salah, pihak Angkatan Laut sendiri pernah menjelaskan bahwa mereka akan menangkap para mantan Shichibukai dengan kekuatan tempur terbaru mereka, yaitu SSG, sekaligus untuk menguji coba hasil penemuan Dr. Vegapunk ini. Ya, pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut sendiri mengklaim bahwa SSG ini adalah pasukan tempur atau cyborg terbaik mereka yang dikatakan kekuatannya jauh lebih kuat dari seorang Shichibukai. Bahkan, kekuatan SSG ini jauh berkali-kali lipat dari kekuatan Pacifista yang pernah mengalahkan kelompok bajak laut topi jerami dengan sangat mudahnya ketika di Kepulauan Sabaody sebelum time skip.
Selain itu, pada manga One Piece chapter 957, ketika Sengoku dan para petinggi angkatan laut sedang membahas tentang pertempuran di Wano Kuni, mereka sangat khawatir ketika mendengar kabar dibentuknya aliansi Yonko Kaido dan Big Mom. Di saat itu juga, Akainu datang dan langsung memotong pembicaraan Sengoku. Akainu mengatakan bahwa angkatan laut tidak akan ikut campur dalam urusan Wano Kuni. Nah, jika kita mengacu pada pembicaraan Akainu, fokus utama dari Akainu saat ini adalah untuk menangkap para mantan Shichibukai. Mungkin Akainu tahu bagaimana bahayanya mereka karena mereka merupakan orang yang pernah bekerja sama dengan pihak pemerintah dunia. Akainu beralasan jika mereka dibiarkan maka dikhawatirkan akan membentuk sebuah kelompok atau bajak laut dan menyebabkan sebuah kekacauan yang semakin menjadi di dunia One Piece, serta angkatan laut pun akan semakin kesulitan untuk menangkap mereka. Ambisi Akainu untuk menangkap para mantan Shichibukai ini pun tidak main-main. Akainu mengirimkan Koby ke Amazon Lily untuk menangkap Hancock, wakil Laksamana Stainless untuk menangkap Buggy. Sedangkan untuk Weevil dan Mihawk masih belum diketahui siapa pihak angkatan laut yang akan menghadapi mereka. Angkatan laut pun mimin rasa tidak bodoh, karena mereka pasti tahu level kekuatan para mantan Shichibukai ini. Tidak mungkin jika mereka hanya mengirimkan pasukan biasa tanpa pengawalan dari petinggi angkatan laut sekelas Admiral. Karena itulah kemungkinan besar sih Akainu ini akan mengutus Admiral Green Bull aka Ryukugyu untuk menangkap Mihawk. Nah, Green Bull sendiri merupakan sosok Admiral baru sama seperti halnya Fujitora yang menggantikan sosok Akainu dan Aokiji Kuzan. Ya, meskipun tidak banyak informasi yang kita dapatkan mengenai sosok Admiral Green Bull, namun Green Bull dikatakan sosok yang mampu tidak makan selama 3 tahun. Green Bull juga pernah mengatakan kepada Fujitora jika dia akan makan kalau ada gadis cantik yang menyuapinya. Itu sebabnya kemungkinan besar sih Akainu tidak akan mengutus Green Bull untuk menangkap buah Hancock demi kelancaran misi penangkapan para mantan Shichibukai. Mihawk lah yang akan menjadi lawan Green Bull. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik, di mana pertarungan ini juga akan menjadi sebuah momen perkenalan karakter baru yang Oda Sensei sajikan dengan cara menunjukkan kemampuan dari seorang Admiral Green Bull. Hal ini juga sama seperti halnya pengenalan karakter baru Admiral Fujitora ketika di Dressrosa. Dan seperti yang menjelaskan tadi di awal, Mihawk memiliki gelar pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Bukanlah hal yang mudah bagi Admiral Green Bull untuk menangkap Mihawk. Apalagi kekuatan Mihawk ini setara dengan seorang Yonko. Namun yang menjadi PR bagi Mihawk adalah Mihawk ini tidak memiliki anggota bajak laut untuk membantu melawan musuh-musuhnya. Hanya saja ada segerombolan beruk atau babon yang ada di Pulau Kuraigana. Mimin rasa sih jika hanya untuk melawan kroco-kroco angkatan laut saja, beruk ini sudah dirasa cukup. Namun jika untuk melawan SSG, rasanya tidak akan kuat. Nah, jika nantinya Angkatan Laut berhasil menangkap Dracul Mihawk, itu artinya kekuatan Angkatan Laut akan diakui, terutama kekuatan SSG dan seorang Admiral baru yang bernama Ryukugyu. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.